Ismail. Dalam bahasa Ibrani, Ismail Tuhan mendengar. Il dalam bahasa Ibrani Tuhan. Dalam bahasa Nasrani Eli. Dalam bahasa Islam ilah. Bahasa Arab ilah. Ya, Eli sama kalau ditulis Eli. Ya, ilangin tuh. Il. Ya. Ganti lagi, tambah haknya dikit. Ilah, artinya semua Tuhan. Isma itu mendengar dalam bahasa Ibrani. Jadi Ismail, Tuhan mendengarkan aku. Lahirlah Nabi Ismail 1881 sebelum Masehi. Lalu kemudian singkat cerita karena udah zuhur, udah jam 1, Ishak itu bahasa Ibraninya Ishakil. Tuhan menggembirakan aku 1878 sebelum Masehi. Ishak punya anak Yakub alias Israel. Yakub lahir 1828 sebelum Masehi. Yakub punya anak 12, Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakar, Zebulun, Gad, Acher, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Anak 12 ini disebut Bani Yakub alias Bani Israel gitu loh. Ya. Ini udah habis waktunya, saya potong letter aja. Singkat cerita, Yusuf kemudian jadi bendaharawan Mesir. Yusuf kemudian berjaya, membawa semua keturunan Ruben, keturunan Simon, keturunan Levi, keturunan Isakar, Zebulun, Gad. Semua dibawa oleh Yusuf, maka mereka jadi satu koloni besar di bawah pemerintahan Fir'aun. Fir'aun mulai gelisah karena banyak sekali suku Yahudi di sana. Bani Israel. Apa agama Bani Israel? Apa agama Bani Israel? Islam, tulen. Ya Bani Israel seluruh nikmati Allah. Wow, banyak. Warkau ma'arrakiin itu wasjud masajidin itu Ibrahim. Itu Bani Israel semua. Ya, pada waktu Musa Islam. In kuntum muslimin fatawakal 'ala Allah surat Yunus 84. Muslim tulen. Ya. Bani Israel juga yang disuruh oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 52. Isyhadu bi annana muslimun, kata pengikut Isa. Ya Bani Israel. Ya. Man ansari ila Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Fa amana ta'ifatu min Bani Israil wa kafara ta'ifah fa ayyadna alladziina amanu 'ala du'in fasbahu zahirin. Ya. Entar terjemahnya Matoha. Inilah Bani Israel, Muslim tulen. Al-Baqarah 133, satu lagi deh. Tadinya gue udah gak mau nyebut kepanjangan nih. Al-Baqarah 133 nih, kata Yakub. Ma ta'buduna min ba'di. Hei anak-anakku, kata Yakub, apa yang kau sembah setelahku mati? Na'budu ilahaka. Ku sembah Tuhanmu. Wa ilah aba, Tuhan bapak-bapak. Wa ilah Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan Ibrahim, Ismail. Wa nahnu lahu muslimun. Kami semua orang muslim. Gitu. Fir'aun ketar-ketir. Maka itu dia merekayasa. Gue ngimpi nih. Mau kebakaran nih. Panggil ahli nujum. Nah, seluruh keturunan Bani Israel. Kalau lahir laki-laki. Mesti digitil. Mesti dihabisin. Mesti dibunuh. Maka keturunannya yang laki-laki dibunuh. Ada satu yang lolos. Siapa dia? Nah itu dia. Dari keturunan Levi. Levi punya anak Amr. Amr punya anak Qahid. Qahid punya anak Imran. Imran punya anak Musa alaihissalam. Musa bin Imran. Lahir 1420 sebelum Masehi. Musa. Ketika Musa disakiti oleh lima tu'zunani. Saf ayat 5. Lima tu'zunani. Kenapa kau sakiti aku? Nih. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Lu kan tahu gue Rasulullah, kata Musa. Kenapa sakitin aku? Lawan tuh Fir'aun. Allah jawab dalam surat Yunus 10 ayat yang ke-84. In kuntum muslimin fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian orang Islam, wahai Bani Israel, tawakal sama Allah. Lawan Fir'aun. Gak bisa ngomong, dipanggil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri dan seterusnya, masih panjang ceritanya. Lalu kemudian Musa lewat laut, Fir'aun lewat, Fir'aun ditenggelami oleh Allah. Maka Al-Baqarah 246 bercerita ketika Musa wafat, Allah bangkitkan Talut jadi raja. Talut. Ya. Talut punya anak, namanya Qahid, Michal dan Yonatan. Ada raksasa yang besar, Jalut, ini Al-Baqarah 248. Ya, nggak bisa dikalahkan, yang kalahkan King David kalau kata mereka. Yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ini Talut ini 1050 sebelum Masehi. Lalu digantikan oleh David alias Daud. 1010 sebelum Masehi. Lalu kemudian Daud wafat, digantikan oleh Sulaiman. Tahun 970 sebelum
Masehi. Ini singkat aja ya, udah Isa udah habis. Sulaiman wafat, digantikan siapa? Pecah dua. Ini sejarah umum yang berkata when King Solomon die, when King Solomon die, divided kingdom of Israel. Karena ini Al-Baqarah 247 nih. Angkat dong seorang raja buat kami. Angkat dong seorang raja. Oke, Allah mengangkat Talut, raja Israel pertama. Allah mengangkat Daud, raja Sulaiman kedua. Ini Quran. Allah mengangkat Sulaiman, hadis. Nggak ada Qurannya. Walaupun kalau cerita tentang Sulaiman, tapi yang menyebutkan Sulaiman raja itu hadis. Bukhari. Ya. Ini Al-Baqarah 247. Ini surat Al-Hijr. Ya, ini surat hadis. Sulaiman berkata, Nabi Muhammad berkata apa? Sungguhnya Sulaiman memerintah Israel selama 40 tahun kata Nabi Muhammad SAW. Maka pas banget. When King Solomon died on 930 BC, 930 sebelum Masehi, divided kingdom of Israel. Maka terbagilah dua kerajaan Israel. The first kingdom is Israel who take Islam is religions. And the second kingdom is Judah who take Jewish is a new religions. Lahirlah agama Jewish, Yahudi, di tahun 930 sebelum Masehi. Keluar dari jalur ini. Gitu. Panggil guru lo SD, SMP, SMA sudah belajar lagi. Gitu loh. Dan yang benar angkat menteri, Pak. Lagian kesel kita gitu loh. Coba ini kan umum. Seluruh dunia ngomongnya begini. Kenapa cuma di Indonesia yang beda? Karena ngambil faktornya dari Snooker Crow-nya itu loh. Biang kerok yang akan menghancurkan Islam. Snooker Crow-nya ini rekayasa. Dunia mah kata begini kok. Jelas sekali. Ya. Saya sampai ke Hebrew kuliah. Israel. Orang bilang bodoh amat. Orang bilang orang sih di Saudi, orang sih di Mesir, orang di sini. Gue di Israel, biarin. Ya nggak ada yang kuliah di tempat musuh gimana? Ya. Teman-teman sekalian, akhir kalam ini yang mesti kita luruskan. Dan ini baru sebagian. Nanti kita cerita habis Sulaiman sampai Zakaria. Zakaria digergaji, karena ngaku Islam oleh Yahudi. Lalu Yahya dipenggal lehernya. Kenapa? Karena ngaku Islam oleh Yahudi. Lalu kemudian siapa lagi? Isa ngaku Islam, disalib oleh Yahudi. Ya kata mereka, kalau ini versi mereka dulu lah. Kalau kita jelas An-Nisa 157. La qitalahu wala salabu walakin subbihalahu. Enggak pernah dibunuh, enggak pernah disalib, tapi diserupakan. Lalu kemudian sampai Isa menyeru kepada Islam, lalu Isanya wafat. Lalu kemudian Herodes ngejar tuh. Utus Yudas Iskariot. Tangkap. Lalu kemudian turun tahta sampai 249 lahirlah Raja Dikianus. Ada lagi orang yang berani ngaku Islam. Mereka lah the seven sleeper yang dikejar. Dan tidur di goa. Itulah Ashabul Kahfi. Ketika mereka bangun, mereka lihat kalimat La ilaha illallah Isa Rasulullah. Siapa nih? Oh Isa yang dulu. Karena Muhammad belum lahir. Gitu. Lalu kemudian muncul setelah Dikianus Raja Konstantinus. Bersama ibunya Ratu Helena dan penasehatnya Paulus. Ngapain dia? Menciptakan agama baru. Yaitu Nasrani tahun 325. Mana mungkin Isa membawa Nasrani? Oh Isa lahir tahun 33. 300 tahun setelah Isa baru ada agama Nasrani. Baru kemudian mereka menantikan seorang nabi yang muncul. Masya Allah. Kapan-kapan kita cerita karena udah waktu. Ada yang bertanya, enggak ada. Terima kasih. Alhamdulillah.